Jadi baik Kak, saya ucapkan kembali selamat bergabung di room tatap maya yang ke kelima Kak ya, keempat. Ya, kita sudah memasuki modul 1.1 yaitu merefleksikan ya, yang dari mulai 1.1 sampai dengan 1.3. Jadi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kepada kakak-kakak sekalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala uh, contoh yang beliau berikan kepada kita selaku umatnya, sehingga kita pada sore hari ini masih disempatkan untuk bertatap muka ya melalui tatap maya. Jadi baik kakak-kakak sekalian, mudah-mudahan pada hari ini semua diberikan kesehatan ya kakak-kakak, sehingga cukup menggunakan energinya sebentar dalam melakukan tugas-tugasnya di Jember. Jadi baik kakak, saya akan mohon izin berbagi layar tentang materi kita ke hari ini kak. Ya, jadi inilah materi kita kak, yaitu modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri selaku guru PJOK. Ya, ini tatap maya yang ketiga dalam menguatkan pemahaman yang kedua kak ya. Yang pertama itu nilai orientasi kak, kemudian 1.1 ini seharusnya di tatap maya ketiga kak, tapi disimpan di tatap maya yang kelima ini. Nah, seperti biasa kak, kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera, kemudian ini menyesuaikan kondisi kak, mematikan mikrofon bagi kakak-kakak yang ini dan hadir seutuhnya pada tatap maya di room, kemudian menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat dan klik raise hand sebelum bertanya kalau ada sesuatu hal kak. Kemudian yang terakhir itu gangguan teknis adalah hal wajar seperti mati lampu atau jaringan signal yang kurang memadai. Biasa kita terlempar, jadi kita maklum seperti itu kak ya. Nah, di sini apa tujuan dari pertemuan kita kali ini kak? Yaitu secara tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Jadi capaian akhir pelatihan itu kak, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, adapun tujuan dari secara khusus dari kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian yang kedua, uh, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ini kita sudah pernah membahasnya kak ya, yaitu tentang refleksi. Nah, saya ingin ini meminta kembali atau merefleksikan kembali kepada kakak-kakak sekalian tentang kegiatan kita yang lalu yang membahas tentang refleksi kayak.
Apa sih itu refleksi? Nah, silakan kakak-kakak resen melalui layar Kak. Uh, Masih ingatkah kakak-kakak sekalian tentang refleksi? Apa itu refleksi? Silakan Kak. Mengulang kembali apa yang kita sudah dapatkan dalam pembelajaran. Oka, siapa tadi itu? Silakan ya Oka. Ini ada yang pertama dulu Kak Darus ya. Silakan raise hand dulu Kak. Jangan langsung ini. Ya, silakan Kak Darus. Terima kasih Kak atas kesempatan. Jadi langsung saja bahwa refleksi itu sebenarnya adalah suatu metode atau pendekatan yang dimiliki oleh seorang guru untuk bagaimana pembelajarannya itu bisa maksimal dan juga bisa bagaimana ada perbaikan rencana kedepannya. Nah, itu singkat saja Kak. Oh ya. Terima kasih Kak Darus. Saya lanjut ke Kak Kasri ya. Ya, baik Kak. Menurut saya Kak, refleksi itu adalah merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sehingga misalnya pada saat kita sebelum mengajar, kita merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak. Masih ada? Ya, saya rasa kakak Darus dengan Kak Sri ini sudah mewakili kakak-kakak yang lain. Ini berefleksi itu seperti yang disampaikan oleh Kak Darus adalah suatu metode ya untuk mengulas kembali seperti itu. Sama dengan yang ini oleh Kak Sri, bahwa mengingat apa yang telah kita lakukan selaku guru PJK itu sebagai bahan untuk perbaikan ke depannya kayak. Nah, di sini kita selaku guru PJK itu bahwa di dalam proses pembelajaran baik itu teori, praktik, serta dalam meningkatkan pembelajaran kita, kita di sini selaku guru itu dilatih untuk kritis ya Kak, dalam berpikir bagaimana memikirkan langkah-langkah selanjutnya dalam pembelajaran Kak. Setelah merefleksikan atau setelah melihat, setelah merasakan bagaimana kita saat proses pembelajaran itu berlangsung, apakah mengalami atau adakah sesuatu hal yang ingin kita perbaikan, makanya kita melakukan refleksi seperti itu Kak. Nah yang kedua, tujuan dari secara khusus pada sore hari ini itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Kita sudah pelajari Kak, model-model refleksi itu ada beberapa ya di LMS, tapi yang kita sudah bahas itu model framework Gibson dengan framework Gibbs dengan framework siapa lagi? Boston kayak. Nah, di situ masih ada beberapa metode Kak, atau dalam menulis refleksi itu ada model segitiga, ada model 4C, ada model 4E, ada model awan. Ya, saya kira kakak-kakak sudah pernah menemukan di dalam LMS-nya itu kayak model-model refleksi. Nah, itu tadi sebagai awal ya Kak, saya memancing kakak-kakak. Kita sebenarnya belum masuk di materi Kak ya. Jadi ini tujuan sebenarnya sesi kita hari ini yaitu
menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Agendanya adalah menganalisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Baik kakak-kakak sekalian, sebelum kita menganalisis bersama, saya ingin Kak Dendi ya, bisa membuka kita sore hari ini, yaitu memimpin doa Kak ya. Silakan Kak Dendi. Oke, terima kasih kakak. Jadi untuk hari ini, sebelum kita memulai tatap maya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Oke, selesai. Ya, terima kasih Kak Dendi ya. Sama-sama Kak. Jadi baik Kak, jadi sekarang kita memasuki inti ya dari kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu yang pertama menganalisis tulisan refleksi ke kakak-kakak sekalian. Jadi ada beberapa soal tematik dalam menganalisis tulisan kakak-kakak sekalian pada refleksi yang lalu Kak ya. Jadi ada 6 pertanyaan Kak sebagai pertanyaan tematik untuk menganalisis tulisan refleksi. Jadi yang pertama itu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Jadi ini pertanyaan tematik pertama Kak, yang akan diselesaikan oleh kakak-kakak sekalian melalui Jamboard. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Nah, seperti itu yang jawaban soal tematik yang kedua Kak. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kemudian yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kemudian yang kelima, itu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Kemudian yang terakhir, soal pemantik itu kan, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, sekarang kakak-kakak sekalian, di sini di Figma Jamboard, tapi saya sudah membuat di Google Jamboard kayak soal-soal yang tadi, soal pemantiknya. Sebentar kakak-kakak menulis atau mengerjakan soal-soal pemantik yang tadi kayak ya. Jadi baik, saya bagikan ke linknya. Nah ini Kak, yang ada di layar kakak-kakak sekalian. Oh saya belum. Dan saya akan kirimkan melalui kolom chat Kak ya, link dari Jamboard ini supaya
kakak-kakak sekalian dapat mengerjakan di Jamboard. Sudah masuk Kak di layarnya? Silakan diklik. Sudah bisa masuk di link Jamboardnya Kak? Sudah Kak. Ya. Silahkan kalau sudah masuk Kak, dibaca yang nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 11, Mas 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Jadi kakak-kakak saya rasa sudah mengenal sticky note ya. Jadi kalau jadi tuliskan nama dulu Kak. Jadi inti ya garis besarnya saja Kak ya, karena kalau sticky Jamboard itu memiliki batasan dalam kalimat atau jumlah kata ya, jumlah kata dalam ini Kak ya. Jadi garis besarnya saja yang dituliskan, kemudian yang pertama tulis dulu namanya Kak, kemudian ini seperti itu saya kasih contoh dan bla 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 seperti itu kayak ya. Jadi silakan kakak-kakak dikerja. Ada pertanyaan sebelum ini Kak? Oh Kak Dendi silakan Kak. Ya Kak Oke, Dendi. terima kasih Kak atas Kak kesempatannya. Saya mau bertanya Kak untuk ini Jamboardnya Kak, apakah boleh ketik melalui HP Kak? Kak Dendi bisa diulangi Kak karena tadi terputus suaranya Kak. Tapi Kak ini Jamboard Kak yang apakah bisa diisi melalui HP Kak? Kalau Jamboard bisa tapi harus download kayaknya Kak. Iya, saya sudah download Kak. Ya, kemudian aplikasinya tidak sama dengan yang ada di laptop Kak atau di komputer. Tidak bisa diisi Kak. Iya, tidak bisa Kak. Biasanya ke Jamboard. Jadi Kak Dendi kalau begitu menyesuaikan saja Kak ya. Iya Kak, iya. Kebetulan saya juga lagi di sekolah Kak. Oh ya Kak, dimaklumi Kak ya. Nah, ada kegiatan ini Kak Dendi ini. Iya, kebetulan ada kegiatan ada siswa dari Parepare ikut. Oh begini Kak, kalau kita ini di kolom chat saja Kak ya, supaya ini tidak ini Kak. Oh bisa. siap Kak, siap Kak. Iya Kak. Iya Kak, iya. Sesuaikan saja Kak ya. Iya. Siap Kak, siap. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Jadi waktunya kakak-kakak dalam mengisi ini 15 menit ya. 1 sampai 6. Sambil mengerjakan Kak, ini saya ingatkan juga kakak-kakak tentang tugasnya kayaknya. Ini sudah tadi saya cek yang 1.3 refleksi Kak, 1.D itu masih ada 8 ya yang belum masuk Kak. Itu kemarin tadi malam Kak ya, due date-nya sudah berakhir. Jadi mohon disegerakan bagi yang belum ini Kak dimasukkan ya tugasnya. Sudah Pak, sudah.
Ya, ada beberapa Kak ya, yang masih belum sempat barangkali Kak.
ada di kerja kah Bapak Ibu? Kolom Oh, chat. Kak Sembam. Ya, Iya. ada Kak yang di Jambol itu. Saya sudah kirim di anunya di kolom chat itu Kak linknya. Tidak Silakan muncul di. Pak, karena saya lama masuk tadi karena kendala tidak bisa masuk. Oh, jaringan Kak ya. Sebentar Iya. saya kirim ulang Kak linknya. Tes. Iya Pak. Sudah terkirim Kak Surya. Jadi kakak-kakak sekalian kalau Iya, sudah Pak, di ya, Pak. poin 1, silakan melangkah ke poin kedua Kak ya. Jadi kalau ini kakak-kakak sekalian mau melangkah ke poin berikutnya, ini diklik saja yang bagian atas itu ya Kak. Ya, yang ini. Itu sudah bergeser Kak ya. Sampai pertanyaan yang ke-6 Kak ada. Ya, selamat bekerja kakak-kakak. Ini kalau waktunya ini hampir habis Kak ya. Nah, saya perhatikan ini baru ini kolom yang pertama yang beberapa yang sudah selesai Kak. Satu. Oh sebentar Kak, dan siap. Kirim ulang. Di kolom chat Kak ya, atau sini juga bisa di grup.
Jadi sambil mengerjakan Kak, kalau di LMS itu dalam menganalisis refleksi itu ini menggunakan berdasarkan framework GIPS ya. Barangkali kakak-kakak sudah masih ingat framework GIPS itu ada 6 Kak ya bagian-bagian di dalamnya. Ya, sambil ini bekerja saya sambil ini jelaskan 6 bagian dari framework GIPS itu. Yang pertama itu mulai dari deskripsi. Jadi apa yang terjadi, kemudian bagaimana perasaannya Kak pada saat merefleksikan, kemudian mengevaluasi, kemudian setelah mengevaluasi itu ada menganalisis, kemudian setelah menganalisis ada konklusi yaitu apa yang harus dilakukan, kemudian setelah sudah ada bayangan dalam akan melakukan apa yang akan kita lakukan itu, maka dilanjutkan dengan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Nah, itu bagian-bagian dari framework GIPS ya. Ya, jadi sambil ini kakak-kakak yang lain silahkan. Baik kakak-kakak, sekarang kita masuk di sini Kak ya, berbagai refleksi ya. Sudah ada beberapa kakak-kakak sekalian yang ini saya perhatikan di halaman pertama itu yang selesai Kak ya. Nah sekarang saya persilahkan kepada Kak Kak Sri ya. Kak Sri. Ya Kak. Jadi refleksi tentang bagaimana Kak Sri itu refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3.
Jadi kemudian kapan biasanya saya Kak Sri itu menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Silakan Kak. Ini. Ya, baik Kak. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.3 Kak, kita terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung pemahaman materi kita. Di mana kita diberikan pemahaman memperdalam topik, kemudian diskusi kelompok bersama kakak-kakak sekalian. Kemudian pertanyaannya yang kedua Kak, kapan biasanya saya menulis refleksi? Biasanya saya menulis refleksi Kak setelah menyelesaikan setiap modul atau sesi. Atau biasanya kita menulis refleksi itu setelah tatap maya. Ya, jadi di situ saya menulis refleksi untuk modul tersebut. Kemudian apa saja yang ditulis? Saya biasa menulis Kak di refleksi itu poin-poin utama atau poin-poin yang penting yang kita pelajari di dalam modul tersebut, atau dari penyampaian dari Kak Fasil. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak Kak Sri ya. Berbagi refleksinya pada poin yang pertama. Saya masih butuh satu Kak ya. Ini dari kakak yang laki-laki. Kak Darwis Sidarta ya, yang masih masuk. Silakan Kak. Siap Pak, siap Kak. Ya, masih sama Kak ya. Yang poin pertama, silakan Kak merefleksikan dirinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana saya menulis refleksi. Saya menulis refleksi ini Kak, ini cara yang paling bagus untuk saya bagaimana melihat progres pembelajaran saya di modul, progres peningkatan. Yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan biasa saya menulis refleksi. Biasanya saya tulis refleksi itu Kak di LMS itu pada saat selesai kakak memberikan materi modul. Ya. Jadi biasanya kan kalau selesai kakak memberikan sesi pembelajaran itu kan langsung kami lihat LMS lagi. Nah, itu kami isi Kak. Ya. Kemudian apa saja yang ditulis? Ya, tentu saja perbaikan selanjutnya. Ya. Itu Kak. Itu mungkin Kak secara singkat saja. Ya. Iya, terima kasih Kak. Atas ini sudah berbagi refleksi ya pada poin pertama. Sekarang kita masuk di poin kedua Kak ya. Saya ingin ini poin keduanya itu bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi ya. Pasti saya rasa di sini karena saya juga sudah alami itu berbagai macam perasaan kayak. Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak-kakak harus memulai menulis refleksi. Ya, saya persilakan kepada Kak ini, Kak Rudianto, bisa? Kak Rudi. Kak Rudi, bisa dengar suara saya Kak Rudi? Iya Kak, iya. Ya, silakan Kak berbagi refleksi dengan kakak-kakak yang lain pada poin kedua ya Kak. Ya, jadi Kak, mungkin bisa dibacakan soalnya dulu karena saya cuma pakai HP saja. Oh iya Tapi Kak, saya ini. sudah menulis tadi. Oh iya, ada yang masuk Kak. Iya. Jadi yang kedua itu poinnya Kak, bagaimana perasaannya kakak pada saat menulis refleksi. Nah, kemudian yang kedua, artinya lanjutannya Kak, apa yang muncul di pikiran kakak setiap kali menulis refleksi ya, seperti itu Kak Rudi. Ya, terima kasih. Mungkin hal yang saya dapatkan pada saat menulis refleksi, yaitu saya mendapatkan pengetahuan atau wawasan yang lebih luas lagi, mungkin dari istilah yang
dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya mungkin jadi seperti itu. Kemudian, perasaan saya, ada juga, perasaan deg-degan untuk di materi ini karena jujur karena, Baru mungkin dari olahraga kurang, kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi mungkin seperti itu perasaannya, tapi oh, alhamdulillah, dengan adanya ini, mungkin saya bersifat, lebih memahami atau memberanikan diri untuk menjalininya, mungkin seperti itu. ya, terima kasih Kak Rudi atas berbagi refleksinya pada poin kedua ya Kak, tentang bagaimana perasaannya dan bagaimana apa yang muncul pada pikirannya Kak Rudi ini dalam menulis refleksi ya Kak. Kemudian ini yang menarik, Kak Fatmawati bisa mendengar suara saya Kak? Kak Fatmawati, Siap, Pak. ya coba silakan Kak berbagi refleksi ya. Nomor 2, Pak. Kak, Ye, sama dengan Kak Rudi tadi Kak. kalau menurut saya, Kak, tantangan saya itu merasa kurang percaya diri, Kak, dengan kemampuan menulis refleksi saya. Selain itu, Kak, saya juga kesulitan meluangkan waktu, Kak, karena kesibukan yang ada di rumah sama tugas-tugas yang ada di sekolah. Mungkin itu saja, Kak. Iya, oh betul Kak ya. Ini salah satu ini tantangan Kak ya dalam program ini, karena kita itu terus saja kakak-kakak sekalian ini bagaimana kembali memanajemen waktunya itu di ini ya, karena ada kegiatan PKG itu Kak. Jadi saya harap Kak ini diikuti saja alurnya Kak, apa ya, perbaiki lagi ini manajemennya Kak ya, supaya bisa terkelola dengan baik pekerjaan-pekerjaan yang Kakak lakukan. Iya, Kak, Kemudian karena ini ya kita sama-sama belajar Kak ya. Jadi itu kembali kepada diri Kakak pada saat merefleksikan peserta didik Kakak di sekolah ya Kak. iya. Jadi kita di sini sama-sama belajar Kak, sama-sama berbagi. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah Kak ya. Artinya kalau ada sesuatu hal yang ditahu bisa dibagikan di ya, tempat ini Kak. Iya, Kak. Jadi ya Kak Fatma semangat terus. Gak usah lagi ada deg-degan Kak ya. Iya, karena ini ada 3 juga saya ikuti ini, Kak. PKG sama PPG, sama ini juga lagi lanjut ini P3K. Alhamdulillah Kak. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini semua rezekinya ini Kak ya. Mudah-mudahan, Kak. Iya, mungkin jalan ini Allah yang kasih Kak ya. Iya, Kak. Jadi dijalankan dengan saja dengan apa ya, sabar, tawakal begitu Kak ya. Iya, Kak. Tidak usah menyerah, Anda usah ini mengeluh pada keadaan Kak. Iya, Kak. Ya, semangat terus Kak Fatma. Siap, Kak. Ya, sekarang poin yang ketiga Kak ya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Saya ini ya, apa ya? Kak Sulham bisa? Kak Sulham ada bisa monitor suara saya Kak? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan Kak ya, berbagi refleksi dengan yang poin ketiga ya, yaitu hal apa saja yang menurut Kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dalam menulis refleksi. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan Kak ya? Ya, terima Silakan kasih. Kak. Ya. Di sini hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Jadi jawaban saya di sini hal yang menjadi lebih baik yaitu saya selaku guru mampu merefleksi dan menilai diri sendiri, mengenal cara menghadapi siswa dengan lebih baik, memfasilitasi siswa nantinya. Kemudian hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya tentu saja kita sepakat sama-sama bahwa memang waktu itu tidak ada dijual, tapi kita bagaimana seminimal mungkin itu meluangkan waktu untuk sama-sama belajar di sini. Kira itu saya, Kak.
Oh Menangkan iya, saya. terima kasih Kak Sul ya. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Kak Sul bahwa salah satu tantangan itu adalah waktu Kak ya. Bagaimana mengelola waktu karena tadi sama yang saya sampaikan bahwa kita itu pokoknya selaku makhluk hidup atau manusia itu pasti memiliki kesibukan masing-masing tersendiri ya Kak. Jadi di sini kita perbaiki bagaimana mengelola waktu itu sehingga dapat terselesaikan dengan baik Kak ya. Apa yang dihadapi dengan cara ini Kak ya, dilaksanakan dengan ikhlas, sabar, dan ini Kak bertawakal ya. Jadi ini Kak, kita lanjut ya di poin keempat. Ini poin keempat, berbagi refleksinya itu adalah bagaimana kakak-kakak menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Jadi seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada Kak ya. Jadi di sini maksudnya yang seperti apa tulisan itu kan ada beberapa poin dalam menulis refleksi, ada framework Gibbs, framework Boston, model segitiga, model 4C, model 4F, model awan, itu kayak maksudnya di sini. Ini kayak saya ingin Kak Halimah bisa Kak berbagi refleksi pada poin keempat Kak Halimah. Oh iya Kak, siap Kak. Iya, silakan Kak. Di sini bagaimana menggunakan rubrik penulisan selama ini. Kalau saya itu Pak, selama penulisan ini itu dapat membantu saya dalam refleksi semuanya, itu yang saya anggap penting. Sepertinya ada kejelasan dengan ide saya dalam mengevaluasi secara mandiri dan menjelaskan apa yang saya pelajari. Itu saja Pak. Oh iya, makasih Kak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kak tadi, seperti memastikan di dalam rubrik itu dalam menulis refleksi Kak ya, terkait dengan apa yang telah dipelajari barangkali itu Kak Halimah langsung ini merefleksikan diri Kak, merefleksikan sesuai dengan materi Kak. Jadi saya kasih contoh kalau sudah ini 1.3 biasanya kalau sudah masuk di modul 1.3 sudah masuk di materi. Nah setelah itu ada modul merefleksi. Ini alangkah bagusnya setelah selesai materi kita langsung lihat apa yang ini minta di LMS ya, terkait dengan refleksi. Setiap modul itu pasti di terakhir itu merefleksikan kembali materi yang ini Kak yang sedang berjalan. Iya. Kasih Kak Halimah. Nah yang kelima kan karena waktu kita cuma ini 1 GP, jadi saya minta menunjuk saja kakak-kakak ya sebagai keterwakilan kakak-kakak. Jadi poin kelima itu dalam berbagi refleksi yaitu bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Jadi keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Ini Kak Astriadi bisa. Oh iya, Kak Darwis kenapa Kak? Kak Darwis Sidarta. Ya Kak, izin dulu Kak sebentar. Oh iya, silakan Kak, silakan Kak. Kak Astriadi bisa dengar suara saya Kak. Kak Hasanuddin bisa. Kak Zainal. Bisa dengar suara saya kakak-kakak yang saya sebutkan tadi? Mungkin ada aktivitas yang lain kakak-kakak kita yang ini ya. Jadi saya persilakan resen kepada kakak-kakak yang lain yang bisa berbagi refleksi di poin kelima. Oh, Kak Darus ya, silakan Kak. Kak.
Ya, silakan Kak. Untuk poin kelima ini pertanyaan yang sangat menantang untuk saya. Ya, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi lebih baik lagi? Tentu saja mengembangkan keterampilan, ya itu mengembangkan keterampilan kita dalam menulis refleksi yang pertama. Kemudian apalagi yang dibutuhkan? Tentu saja sebagai seorang guru PJOK, jangan takut untuk membuat metode yang baru. Ya, tidak hanya sesuai dengan di buku saja, di buku paket. Guru PJOK itu banyak literatur yang bisa kita kembangkan. Masih ada Kak Daris? Cukup ya? Cukup Kak. Yang kelima Kak. Oh ya, terima kasih Kak. Menarik ya yang disampaikan oleh Kak Daris. Yang ini terkait dengan literasi Kak ya. Ya ini memang terkait dengan kita selaku guru PJOK. Ini salah satu tantangan kita Kak ya, selaku guru PJOK itu tentang literasi dan numerasi Kak ya. Makanya saya sampaikan silahkan diperhatikan di LMS Kak ya. Terkait dengan apa yang kita akan sampaikan itu ada si model LMS Kak. Jadi itu kembali lagi kepada kakak-kakak dalam ini melakukan literasi karena dari situlah Kak kita bisa mendapatkan ini ya Kak sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi diri kita seperti itu. Jadi saya rasa guru PJOK itu tidak ini amat Kak ya, bukan cuma tahunya praktek yang ya seperti yang disampaikan oleh Kak Daris, tapi bagaimana itu kita juga selaku guru PJOK itu banyak literasinya Kak ya, sebagai referensi kita dalam melakukan pembelajaran. Nah, terima kasih Kak Daris ya yang sudah mewakili kakak-kakak di poin kelima, yaitu dalam berbagi refleksi. Yang terakhir Kak, yang poin keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Saya kembali meminta kepada kakak-kakak, karena yang di sini yang masuk di jambornya itu cuma ada 4 Kak ya. Mungkin kesibukan kakak-kakak yang lain ini sangat ini. Jadi saya mengharap kepada kakak silahkan raise hand lah yang ini, yang di poin keenam. Oh ya, Kasri, silahkan Kasri. Oke, baik Kak. Untuk poin keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Mungkin menurut saya Kak, untuk menjadi guru yang reflektif itu kita selesai mengajar, kita bisa menulis refleksi dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan, dan luangkanlah waktu untuk menulis refleksi itu. Kemudian siapa yang bisa membantu saya? Yang membantu saya itu Kak rekan sejawat, bisa juga dari kayak kalau SD kan KKGOK, itu bisa seperti itu. Kemudian umpan balik dari siswa itu sendiri, kemudian mungkin dari internet atau literatur lainnya, mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak ya, dalam ini poin 6. Betul sekali Kak, Kak Seri ya. Itu bisa ya, dari mana saja kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan sebagai umpan balik ya dalam kegiatan reflektif. Terutama kalau kita kegiatan di sekolah itu pasti umpan balik itu kita minta dari siswa yang pertama, kemudian rekan sejawat, pimpinan di sekolah Kak, bisa. Kemudian melangkah di luar lingkungan sekolah itu kita kan mempunyai ini Kak, satu semacam perkumpulan Kak ya, atau bukan juga organisasi dalam kegiatan misalkan kalau kita PJOK itu KKG ya, KKG PJOK kelompok ANI ya. Nah di situ kita bisa juga melakukan meminta umpan balik tentang hal-hal yang ini Kak, yang
biasa atau masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran PJK di sekolah kita. Bisa Kak ya, apa masalahnya sebagai referensi. Oh, apakah sama ya referensi untuk merefleksikan diri seperti itu Kak Safi. Jadi karena kita tidak keberhasilan kita itu kita tidak bisa ukur dari diri kita sendiri kan. Pasti keberhasilan kita dalam mengajar itu pasti penilaian itu dari orang lain Kak. Oh, kita berhasil atau tidak. Seperti itu Kak sekalian ya. Jadi terima kasih kakak-kakak yang telah berbagi refleksi pada poin 1 sampai dengan poin ke-6 Kak ya. Saya rasa kakak-kakak ini sama ya dengan pendapat kakak-kakak yang lain. Cuma barangkali karena saya ini kesibukan dari kakak-kakak yang lain sehingga barangkali ini tidak terlalu ini aktif Kak ya. Jadi kita sudah tiba Kak pada akhir sesi ini, bahwa saya rasa sudah memahami konsep ya dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, saya rasa juga sudah memahami mengimplementasikan metode refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi saya ingatkan kembali ada beberapa model refleksi dalam merefleksikan terkait dengan pembelajaran PJK. Ya, jadi hari ini materi kita sampai di sini saja, yaitu 1 JP ya. Terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi hari ini. Saya harap kepada kakak yang lain ya, ini kita supaya ini saling berbagi lah. Kalau ada sesuatu hal bisa disampaikan di kelas kita ini. Jadi baik kakak. Mungkin cukup pertemuan kita hari ini, yang kelima. Saya harap kepada kakak. Kak Halimah. 1 jam saja Pak. JPK. Nanti hari Senin kita 3 JPK. Jadi di situ di hari Senin saya ingatkan kakak-kakak itu banyak berdiskusi Kak dengan kelompok. Jadi ini disesuaikan saja nanti Kak ya. Tentang pertemuan di hari Senin itu 3 JP. Jadi nanti kita atur ulang waktunya kapan. Kemudian yang terakhir itu di kelas kita saya belum tentukan ketua kelasnya Kak ya. Saya masih saya terus terang mengamati kakak-kakak sekalian siapa. Tapi saya juga pusing Kak karena sudah mulai ini Kak ya. Interaksinya sudah mulai kita ini saling ini Kak. Jadi nanti saya buatlah di grup, bikin pilihan lah. Itu kembali kepada kakak-kakak sekalian. Ini sebagai mengakomodir dari kakak-kakak untuk bisa membantu Fasil ya dalam menghandle barangkali biasa menghubungi teman kakak-kakak yang lain. Karena terus terang sebelum ini kita mulai itu Kak, saya persiapkan memang apalagi materi-materinya seperti itu Kak. Jadi biasa kadang saya ini saya belum sampaikan kepada peserta silakan masuk begitu. Saya kadang terlambat Kak ya. Jadi bagusnya kalau ada ketua kelas sebagai teman kita berkolaborasi di dalam kelas kita ini. Cukup dari saya Kak. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata saya menyinggung atau yang kurang pas di kakak-kakak sekalian. Jadi yang terakhir Kak, ini silakan open kamera semua karena kita selalu setelah selesai kegiatan Kak kita foto ya, foto bersama. Silakan Kak, di open kamera kalau ini. Kak Dendi, Kak Sriadi, atau Kak Sanudin bisa dibuka kameranya. Oke. Mungkin jaringan Kak ya yang kurang maksimal di tempat Kak Dendi, Kak Sriadi dengan Kak Sanudin.
Ini siapa yang bisa foto, Kak? Ada yang bisa? Kak Sulham bisa? Kak Sulham bisa foto, Kak? Bisa. Ya, silakan. Kita yang ini saja yang salam semangat seperti kata harusnya. Sudah, Kak? Belum. 1, 2, 3. Oke. Ulang. Kak. Masih. 1. Ya, tergantung dari fotografernya apa yang diminta, Kak, ya. Windows. Oke. Foto saja yang di HP. Sudah, Kak? Masih ada, Kak? Masih ada model yang lain, Kak? Atau gaya yang lain? Penuh cinta. Apa, Kak Halimah? Ya, gaya lain penuh cinta. Gayanya Kak Halimah ya. Kita ikuti gayanya Kak Halimah. Silakan. Ya. Yang ini Kak. Silakan Kak. Ikuti Kak ya, Kak Seri ya. Kak Seri diikuti. Foto Bisa kasih dipoto lagi? Iya. Pak Rudi baru muncul. Pak Rudi dari tadi. Foto siapa? Baru muncul mukanya, Pak. 1, 2, 3, like. Oke. Oke, Kak ya. Ini Hasan. Nah, ini Hasan ini. Ya, Kak Hasanuddin saya perhatikan ini jarang ini Kak ya, open kamera. Kak Sulam kalau bisa dihubungi Kak Hasanuddin ya. Pak Rudi itu Pak, teman dekatnya, sahabatnya. Kak Rudi. Ya, terima kasih Kak untuk hari ini, kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan Kakak selalu diberikan kesehatan semoga semua tugas-tugasnya dapat terselesaikan dengan baik. Jadi diperhatikan, saya ingatkan kembali kakak-kakak sekalian, itu diperhatikan kembali lemesnya, apakah masih ada tugas yang belum, itu tolong diselesaikan Kak ya. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.